Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang yang terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kamu semua bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Para pendengar dan para peserta bunda-bunda Aisyah yang ada di mana saja seantero pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Batang maupun di luar sana, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hari ini kita semua telah memasuki hari yang ketiga puasa Ramadan di tahun 1447 Hijriah. Insya Allah kita semua selalu diberi oleh Allah kesehatan, hidayah, serta rahmatnya. Amin. Semoga dengan rahmat dan hidayah serta pertolongan Allah senantiasa kita dimudahkan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini beserta rangkaiannya. Ibu-ibu yang berbahagia, untuk kuliah sebelum berbuka ini saya ambil tema puasa, fadilah dan hikmahnya. Adapun pengertian puasa dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran disebut asyam atau as-shaum, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran. Kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu adalah berpuasa. Quran ayat 183. Puasa itu artinya al-imsak, yaitu menahan diri dan meninggalkan sesuatu. Jadi ayat di atas mengandung makna aku bernadar puasa karena Allah, menahan diri, berkata dusta, amarah, menahan makan, menahan minum, bahkan bersenggama dari terbit fajar sampai terbenam matahari, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang endingnya dalam puasa itu kita hanya kepingin sampai pada apa yang diharapkan Allah, yaitu endingnya la'allakum tattaqun. Itu tentang puasa. Adapun yang kedua, tentang fadilahnya puasa itu banyak sekali. Namun nanti kami sampaikan beberapa hal saja. Terdapat dalam Al-Quran ayat 183 sampai 187, dengan puasa mudah-mudahan kita dapat dibina menjadi orang-orang yang takwa. Sekurang-kurangnya kita dalam
seharian selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak maksiat. Ya, kalau mentaati perintah Allah otomatis menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kemudian apalagi, selalu ingat pada Allah, yaitu dengan cara berzikir, dengan ucapan alhamdulillah, dengan ucapan astagfirullah, dengan ucapan takbir Allahu Akbar dan lain sebagainya yang biasa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Jangan sampai kita lupa kepada Allah. Nikmatnya kita terima, nikmatnya kita miliki, nikmatnya kita rasakan, namun tidak tahu siapa itu pemberinya. Itu namanya orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti di dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, fa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan hendaklah di antara kamu itu banyak mensyukuri nikmat Allah. Insya Allah kalau kamu suka bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahnya. Akan tetapi jika kamu kufur nikmat, maka nikmat itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nikmat yang ada harus kita syukuri, kita jauhkan sifat-sifat kufur nikmat, ya, dengan memperbanyak kita membaca Al-Quran, memperbanyak sholatnya tepat waktu, ditambah lagi sholat tatawwu, qiyamul lail, tahajud dan lain sebagainya. Itulah tanda-tanda atau fadilahnya orang yang bertakwa kepada Allah. Pada ayat berikutnya di dalam Al-Baqarah 184 Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika Anda semua itu berpuasa, itu lebih baik jika Anda semua itu mengetahui. Dilanjutkan pada ayat berikutnya, wa yu'minu bi la'allakum yarshudun. Dan berimanlah kepadaku, mudah-mudahan kamu semua adalah dalam kebenaran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa yang dihadiri, pemirsa yang diberi kesehatan, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam bulan Ramadan ini, melalui bulan lainnya kita dianjurkan banyak berdoa juga, lantaran bukti bahwa kita adalah selalu bersyukur kepada Allah, terutama ketika kita dalam keadaan berpuasa. Jangan banyak ngerumpi, jangan banyak mencari aib orang lain, jangan banyak marah, tetapi diam, duduk, gerak kamu ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, diharuskan memperbanyak doa, terutama ketika kita berbuka dan ketika berpuasa. Yang pertama doanya, Rabbana a'tik riqabana minan nar. Rabbana a'tik riqabana minan nar. Ya Allah, angkatlah namaku yang ada di dalam neraka. Yang kedua, Allahumma balighni Lailatul Qadar. Ya Allah Gusti, pertemukanlah aku di dalam malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, Rabbana taqabbal doa innaka antas samiul alim. Ya Allah Gusti, terimalah doaku karena sesungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar dan Maha
mengetahui. Adapun hikmah puasa yang pertama adalah melatih hidup hemat dan sederhana. Ketika kita berbuka, Rasulullah SAW sudah memberikan contoh bahwa kita berbuka dengan beberapa biji kurma dan air putih. Kalau kita tidak punya kurma, maka kita akan mengambil pisang, kita akan mengambil buah-buah yang ada di sekitar kita. Atau memang tidak ada, ya dengan air putih tersebut. Begitu juga ketika sahur, kita tidak boleh makan berlebih-lebihan, ya. Kita mengingat bahwa saudara kita juga banyak sekali yang membutuhkan. Kemudian yang berikutnya yaitu melatih amanah. Melatih amanah yaitu dapat dipercaya. Di mana kita berada, ada orang atau tidak, karena kita sudah niat sumu, berpuasa karena Allah, banyak makanan di sekitar kita, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat, kita amanah. Tetap sesuatu itu tidak kita makan, tetap sesuatu itu tidak kita minum. Karena apa? Belum masuk waktu berbuka. Endingnya itu adalah bahwa orang yang setelah berpuasa harus berubah, harus ada peningkatan antara hal-hal yang tadinya belum dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka di Ramadan tahun 1447 Hijriah ini kita harus berubah lebih baik. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi puasa itu menyadarkan diri kita, ya, menyegarkan ingatan kita, hamba Allah yang wajib patuh. Puasa juga mendidik kita melatih sabar dan tabah dalam menghadapi kehidupan. Rasulullah bersabda, "Asyamu nisfu sabri." Puasa itu adalah separuh dari sabar. Oleh karena itu, mari kita laksanakan puasa di Ramadan 1447 Hijriah ini dengan penuh harap, imanan wa ihtisaban. Karena di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, man kana ansoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ufirallahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa berpuasa hanya mencari ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang sebelumnya. Semoga kuliah menjelang berbuka ini bermanfaat, selamat, menyiapkan dan memberikan layanan kepada keluarga. Itu termasuk semuanya adalah amalan-amalan sholihah yang dikerjakan oleh ibu-ibu semua dengan niatan lillahi ta'ala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.